Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. UCL atau Champions League is back. Dan hari ini waktu setempat, Selasa, ya, atau Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, pukul 02.00, pertandingan akan dimulai untuk babak perempat final. Ya, kita tahu bersama, ada 8 tim yang sudah ada di perempat final, tapi 2 laga diawali pada hari Selasa waktu setempat atau Rabu dini hari, WIB, dan nantinya pada besok ada pertandingan lanjutan lagi 2 laga pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, 2 pertandingan babak perempat final yang didahului pada saat ini itu akan mengetengahkan duel antara Benfica sebagai tuan rumah menjamu Inter Milan di Stadion Da Luz di kota Lisbon, dan laga berikutnya ada Manchester City yang akan menjamu Bayern Munchen di Stadion Etihad. Tentunya, kalau melihat dari 2 partai awal yang dimainkan di babak perempat final ini, duel antara City dan Munchen sangat dinanti-nantikan banyak orang, apalagi buat pendukung fanatik Manchester City dan juga pendukung militan dari Die Roten Bayern Munchen. Ini mempertemukan 2 tim seakan-akan banyak yang mengatakan mestinya di semifinal atau bahkan di final mereka harus bertemu. Ya, tapi apa boleh buat, hasil undian mengatakan lain. Mau tidak mau, salah satu di antara City dan Munchen akan tersisih. Kita akan lihat nanti di leg pertama, karena kesempatan itu dimiliki oleh pasukan Pep Guardiola di saat mereka menjamu pasukan Thomas Tuchel, Munchen. Pep sendiri mengatakan bahwa target mereka kali ini bukan saja membawa tim dia yang membawa ke final, tapi mereka harus juara. Inilah kesempatan yang mereka miliki. Tahun lalu atau musim lalu, mereka itu gagal di semifinal dari Real Madrid. Dan Real Madrid kita tahu bersama tampil sebagai juara di UCL. Setelah mereka mengalahkan Liverpool di Stade de France di Paris dengan 1 gol lewat Vini Junior. Nah, mereka sempat masuk ke final pada 2021. Namun digagalkan oleh Chelsea lewat gol Kai Havertz di babak final. Itu impian yang tertunda. Ya, bagi Pep, mestinya mereka masih bisa juara dalam keadaan yang lagi bagus-bagusnya, tapi sayang mereka dihentikan. Dan yang menghentikan mereka adalah pelatihnya Bayern Munchen saat ini, Thomas Tuchel. Saat itu Tuchel datang dari PSG, dan pada Januari 2021 dia mengambil alih posisi dari Frank Lampard yang ditendang dari Chelsea ketika itu. Sekarang Lampard sudah balik lagi kan sebagai pelatih yang meneruskan sampai di musim panas ketika Chelsea menggeser Graham Potter. Nah, Thomas Tuchel inilah yang menjadi otak di balik suksesnya Chelsea ketika itu untuk meredam ambisi Pep dengan Manchester City-nya, dan mereka berhasil menjadi juara. Bahkan Tuchel tidak main-main, mendapatkan 3 trofi di musim pertama dia bersama dengan Chelsea. Pelatih Chelsea pertama dalam sejarah yang dalam 1 musim itu merebut 3 trofi mayor. Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Tidak ada satupun pelatih Chelsea yang mampu melakukan itu selain Tuchel. Ya, dan Tuchel sekarang kembali dengan posisi bendera Bayern Munchen setelah menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat oleh manajemen Munchen. Nah, dia kemarin kecewa ketika mereka tersisih di DFB Pokal, kalah dari Freiburg, tapi sudah ada rasa percaya diri balik lagi saat menjambangi markas Freiburg, dan mereka bisa menang lagi kali ini di Bundesliga 1-0. Nah, itu langkah bagus ketika mereka menuju ke Etihad untuk bertarung melawan Manchester City. City sendiri sedang mengejar The Gunners Arsenal dalam perebutan untuk bisa menjadi juara di IPL pada musim ini. Mereka kemarin mengalahkan Soton dengan 1-4 di St. Mary, dan ini juga menjadi modal bagus bagi Pep dan timnya di saat mereka akan menghadapi tim yang sangat kuat. Pep menyadari bahwa lawan yang datang ke Etihad ini tidak main-main. Tim yang pernah ia tangani. Ketika datang dari Barcelona, dia sempat istirahat setahun dan dia memilih Munchen sebelum dia menuju City. Dan ada 5 kali dia bertemu dengan Tuchel ketika menangani Munchen. Ya. Di IPL juga sempat 5 kali bertemu dengan Tuchel. Ya. Jadi dari 10 pertemuan secara keseluruhan di semua kompetisi, memang Pep lebih berkuasa. Ada 6 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kali kalah dari Tuchel. Tapi 5 pertemuan terakhir antara Pep dan Tuchel ini, Tuchel bisa menang 3 kali. Jadi Tuchel punya rekor yang bagus dalam 5 pertandingan terakhir. Bahkan kalau di pertandingan dengan sistem gugur, Tuchel menang dengan 2-1 selisih. Karena Pep itu masih bisa menang sekali ketika Tuchel masih menangani Borussia Dortmund. Pep menang di DFB Pokal bersama dengan Munchen. Namun kalah 2 kali di Piala FA semifinal 2020-2021 dan di final Liga Champions
itu dari Thomas Tuchel saat menangani Chelsea. Jadi memang ini pertarungan yang ramai, yang sengit, di mana bertemunya dua pelatih yang terus berseteru ya dalam persaingan dengan klub-klub besar yang mereka tangani. Pep tetap masih di satu klub, ya stay bersama dengan City, tapi Tuchel bertemu dengan dia dalam dua kesempatan ketika di Chelsea dan sekarang di Munchen. Pep sudah mengatakan bahwa mereka ingin juara, tapi sebelum mereka juara, mereka harus melangkahi dulu Bayern Munchen. Tidak mudah, tidak gampang memang untuk bisa mengalahkan Munchen, karena kita tahu bersama Munchen ini itu bisa lolos setelah mereka menjegal ambisi Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, ya, dan kawan-kawan di PSG, dan bahkan PSG tidak mampu mencetak sebiji gol pun dalam dua pertandingan tandang kandang. Ya, kalah di markas mereka di Parc des Princes di Paris dengan 0-1 dari Munchen, dan Munchen bisa menang di Allianz Arena dengan 2-0. Nah, kalau kita kembali dengan Pep ini, City harus menang saat menjamu Munchen, karena hanya itulah satu-satunya cara buat mereka untuk menghentikan Munchen. Imbang atau apalagi kalah, ini berat. Kalau mereka ke Allianz Arena, Pep tahu persis bagaimana dia berada di sana, dan memang Munchen sulit untuk ditaklukkan kalau mereka bermain di kandang mereka. Itulah sebabnya, apapun alasannya, City harus bisa mendapatkan hasil yang positif di leg pertama ini. Jangan sampai mereka tergelincir. Itu perjalanan yang berat mereka menuju ke Allianz Arena. Nah, bagi Munchen, mereka tentunya tidak mau kalah. Ya, pasti semua tim tidak akan mau kalah, dan mereka akan coba untuk meredam kekuatan dari City, yang juga City sangat kuat kalau bermain di kandang mereka, dan itu memang diakui juga oleh Tuchel. Makanya Munchen harus berhati-hati dalam pertandingan ini. Ini duel yang mempertemukan dua tim dengan kedalaman skuad yang luar biasa. Dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah ke pemain depan, di bench juga main cadangan, semua top semua. Artinya berkelas, dan tidak ada gap di sini di antara pemain inti di starting 11 dan juga yang akan masuk nantinya di babak kedua dalam hal pergantian pemain, baik yang akan dilakukan oleh Pep maupun dengan Tuchel. Itu yang kita lihat, ini pertandingan yang seru nantinya. Lalu apa ya yang akan ditampilkan oleh Pep untuk bisa meredam tamunya Munchen? Saya pikir tidak akan berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan saat mereka mengalahkan Soton dengan 4 gol ya. Di bawah Mister tetap akan ada Ederson Moraes. Nah, kalau bermain dengan 3 back, ya, bukan 4 back katakan, ya seperti kemarin, ya mereka masih punya Akanji, Ruben Dias, dan juga dengan Nathan Ake. Itu 3. John Stones sebenarnya bisa ditarik bermain di kanan, karena mereka juga punya Kyle Walker. Nah, kalau tidak ada itu, Stones akan bermain sebagai gelandang bertahan yang bisa lebih dalam dengan Rodri. Jadi 3 ada 2 di depan. Nah, karena mereka bermain di kandang butuh menang, butuh gol, ada 4 pemain yang akan ditaruh Pep mungkin di depan. Dipimpin oleh Ilkay Gundogan sebagai kapten, ada Kevin De Bruyne. Nah, 2 yang akan bermain dari flank itu Mahrez di kanan dan Grealish yang akan bermain dari kiri untuk menunjang predator mereka Erling Haaland yang ada di depan. Keberadaan Haaland ini juga akan menjadi tantangan buat dia, untuk pemain Norwegia ini, untuk bisa membobolkan gawang Munchen yang dikawal oleh Jan Sommer. Ya, setelah menggantikan posisi dari Manuel Neuer yang mengalami cedera. Ini yang kita akan lihat seru. Apakah Haaland bisa mencetak gol ke gawang Sommer? Itu kan masih menjadi tanda tanya juga. Memang kalau melihat dari bagaimana sepak terjang Haaland di musim ini luar biasa, menakutkan ya, mengerikan. 44 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi yang dilakukan bersama dengan City. Bahkan di IPL 30 gol yang dia buat. Ini calon peraih pencetak gol terbanyak. Ya, sepatu emas yang ada di IPL, karena sulit untuk bisa mengejar dia, unggul 8 gol di atas Harry Kane. Jadi soal waktu saja bagi Haaland untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak di IPL. Namun dia juga ingin membuktikan menjadi pencetak gol terbanyak di UCL. Tapi lagi-lagi mereka akan bertarung dengan tembok yang begitu kuat yang akan dibangun oleh Tuchel bersama dengan Bayern Munchen. Nah, starting 11 saya sudah bilang tadi, ya, di mana Pep akan memainkan mungkin 3-2-4-1 yang ada di depan. Ya, mereka harus pasti akan bermain, akan berusaha untuk penguasaan bola yang tinggi. Itu akan dilakukan oleh Pep bersama dengan timnya. Tapi Munchen, ya, ini akan direspon dengan baik oleh Thomas Tuchel dalam duel ini. Selain Sommer di bawah Mister, mereka akan bermain dengan 4 back flat. Ya. Memang menarik kalau kita melihat bahwa Cancelo yang akan turun untuk menghadapi mantan klubnya. Walaupun banyak yang mengatakan dia kan dipinjamkan, tidak boleh bermain dengan City dan sebagainya. Saya pikir bisa aja untuk dimainkan. Karena Coutinho juga ketika dipinjamkan oleh Barcelona ke Munchen,
yang mereka bisa bertarung dan Coutinho bisa membuat gol ke gawang klub yang meminjamkan dia, Barcelona. Masih ingat mungkin teman-teman, Munchen menang dengan 8-2 saat itu di 2020 dan Munchen tampil sebagai juara di UCL dengan pelatih Hansi Flick yang bahkan mereka bisa merebut 6 trofi secara menyeluruh di musim itu. Itu musim yang luar biasa bagi Munchen. Dan Coutinho main, bukan tidak mungkin juga Cancelo akan main dalam pertandingan ini. Ya, tapi Munchen punya kedalaman skuad, tanpa Cancelo juga nggak apa-apa. Seandainya Cancelo tidak bisa bermain, ya Munchen punya Benjamin Pavard di kanan, di kiri ada Alphonso Davies. Jadi kalau bicara dengan 4 flat mereka, ada Matthias de Ligt dan Upamecano yang bisa ditaruh di sana, ya untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Nah 2 di double pivot mereka, kapten ke-11 Joshua Kimmich dan Leon Goretzka. Ini 2 pemain yang ada di tim nasional Jerman. Nah mereka bermain dengan 3 pemain di lini serang. Ya, itu saya pikir 2 sudah mendapat jaminan utama. Thomas Muller, pemain yang berpengalaman sekali di Munchen, dan juga mungkin Leroy Sané. Tinggal 1 ini yang akan diperebutkan entah oleh Serge Gnabry. Mereka masih punya Kingsley Coman yang akan dimainkan di sana, atau Sadio Mane. Ya. Karena ingat Munchen juga masih punya anak muda yang bisa ditempatkan, bisa dimainkan lebih awal. Jamal Musiala. Ya. Makanya mereka punya skuad ini bagus, yang ada duduk di bench dan juga di starting 11. Bisa saja Musiala main di babak kedua, atau Sadio Mane bangkit dari bench main di babak kedua. Mungkin saja Kingsley Coman yang lebih awal ditampilkan dengan Serge Gnabry duduk di bangku cadangan, dan ketiga pemain baik Musiala, Mane dan Gnabry ini main di babak kedua, karena mereka juga masih punya Ryan Gravenberch, gelandang yang asal Belanda yang juga bisa ditampilkan di babak kedua. Kita masih akan menunggu ini. Nah di depan itu pasti nomor 9 tidak ada kata lain, Choupo-Moting yang ada di sana, yang akan ditaruh oleh Thomas Tuchel. Menarik duel antara Choupo-Moting dan juga dengan Erling Haaland untuk membuktikan siapa yang paling ganas di depan. Walaupun kita tahu bersama mungkin dari segi pencetak gol adalah Haaland ada di atas, tapi Choupo-Moting juga bisa ya menakutkan bagi pertahanan City yang digalang oleh Akanji, oleh Diaz dan juga dengan Nathan Ake. Ini yang kuat. Pertarungan di lini tengah juga ini menarik. Antara Joshua Kimmich yang ada di Munchen bersama dengan Goretzka, mungkin akan dibantu oleh Muller dan Sané di sana. Akan bertarung dengan gelandang-gelandang terbaik yang ada di City. Ya, City akan terus ingin menguasai permainan dalam pertandingan ini. Dan mereka akan bertarget untuk bisa memenangkan laga. Ya, mereka punya kekuatan dengan Gundogan, mantan pemain Dortmund juga yang mungkin Tuchel sangat mengetahui. Tapi mereka punya pemain pengatur ritme permainan dengan Kevin De Bruyne. Nah inilah bagi Tuchel untuk bisa melihat siapa yang akan mengikuti, mengawasi pergerakan dari Kevin De Bruyne. Apakah Kimmich atau dengan Goretzka, karena apapun alasannya ini pemain yang berbahaya, pemain Belgia ini. Umpan-umpannya tuh sangat akurat sekali, asih dia ke Erling Haaland. Namun kerja keras juga pasti akan dilakukan oleh back-back Munchen, entah Benjamin Pavard di sana atau Alphonso Davies untuk bisa menahan pergerakan Mahrez dan juga Jack Grealish. Kita akan lihat jual beli serangan yang akan dilakukan, akan terjadi dalam pemenangan duel City melawan Munchen. Menurut Anda siapa yang akan memenangkan laga ini? Tentunya bagi penggemar fanatik City akan melihat City yang bisa memenangkan. Demikian juga dengan penggemar militan dari Bayern Munchen yang mengharapkan Munchen bisa mendapatkan hasil positif di Stadion Etihad. Mari kita tunggu bersama sambil menantikan laga pada Rabu besok atau Kamis ini hari antara juara bertahan Madrid melawan Chelsea dan juga duel sesama klub Italia Milan dan Napoli yang akan berlangsung juga pada besok yang nantinya itu Kamis ini hari. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan oh ya, Anda jangan lupa untuk mengikuti kuis dari Ardiles, sepatu Ardiles. Anda akan mendapatkan sepasang sepatu yang keren. Ya, Ardiles ini pertanyaannya bermarkas di mana, di kota mana dan provinsi mana. Itu saja, gampang buat Anda. Semua jawaban yang benar akan diundi dan akan mendapatkan sepasang sepatu yang top untuk Anda bisa jogging atau olahraga lari ya dengan sepatu yang dipersiapkan oleh Ardiles. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.